merasa Allah tidak akan merahmati. Akhirnya yang muncul dalam hatinya adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu bentuk seseorang mengurangi keadidayaan, kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ketika dua sifat itu Bapak Senior yang merupakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati seorang hamba ada rasa harap, dalam hati seorang hamba ada rasa takut, dan dua-duanya seimbang, dia akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan oleh hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya sifat takut dalam hatinya bermain. Dia pun takut akan mendekati apa yang Allah Subhanahu wa taala. Muncul dalam hatinya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu bila mana Allah Subhanahu wa taala zat yang selama ini selalu memberikan dia nikmat, namun nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata kita balas dengan kemaksiatan. Kemaksiatan, pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ternyata sebagai seorang manusia jatuh pada lubang dosa, di sini rasa harap dia bermain. Dia tidak pernah putus asa karena Allah. Dia selalu berusaha beristighfar, meminta ampunan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan selalu istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang baik itu bukan berarti mukmin yang tidak pernah berbuat salah. Namun mukmin yang baik adalah mukmin yang ketika sekali dia jatuh pada lubang dosa, dia segera kembali kepada Allah. Ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa at-taubatu lil ladzina innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahl, tsumma yatubuna." Taubat itu hanyalah milik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sebuah dosa, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali membahas tafsir dari surat Al-Fajr, yaitu dimulai dari surat kita teruskan tafsir yang telah lalu, kita telah sampai pada ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 6, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, yang artinya, tidakkah kalian wahai manusia ingat sebuah peristiwa besar yang terjadi di sejarah manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Siapa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, yaitu kaum 'ad. Siapa kaum 'ad ini Bapak sekalian? Bapak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'ad dikatakan oleh ahli sejarah salah satu kabilah Arab terdahulu. Mereka berasal dari kabilah Iram ibnu 'ad atau 'ad ibnu Iram. Balik saja. 'ad ibnu Iram. Mereka adalah kabilah yang bernama 'ad ibnu Iram. Mereka adalah kaum Arab, dan dikatakan oleh para ulama tafsir, kaum Arab pertama kali yang menodai ketauhidan mereka kepada Allah, artinya kaum Arab pertama kali melakukan kesyirikan setelah kaum Nuh adalah kaum Arab pertama kali yang melakukan kesyirikan di atas muka bumi ini setelah kaum Nuh adalah kaum 'ad. Kaum 'ad, mereka disebut dengan 'ad bin Iram. Dan kabilah ini Bapak sekalian telah binasa. Artinya kabilah Arab ini telah punah, sehingga orang-orang ahli sejarah dikategorikan kaum 'ad, kaum Samud. Keduanya ini kaum Arab, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sehingga sampai detik ini tidak ada satu pun keturunan daripada mereka. Dua kabilah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilumpuhkan sehingga sampai detik ini tidak lagi ada keturunan Arab dari kabilah ini, ya, sehingga mereka disebut oleh ahli sejarah sebagai Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah artinya kaum suku Arab
binasa, telakukan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui pertanyaan ini memancing kita untuk apa? Untuk kembali mengingat akibat sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, akibat sebuah ketakaburan yang dilakukan oleh seorang hamba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah sebutkan Bapak dan Ibu yang Bapak Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka kaum 'ad. Disebutkan dalam hal ini, dalam tafsir di sini, bahwasanya kaum 'ad ini oleh Allah Subhanahu wa taala berikan dua keistimewaan. Mereka Allah beri ilmu arsitektur yang begitu mutakhir di zaman. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan dalam jasa mereka. Allah berikan mereka kecerdasan ilmu. Ya, sehingga disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum ada dalam sejarah manusia bangunan arsitektur yang semegah yang mereka, yang semutakhir yang mereka. Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kekuatan dalam jasa mereka. Namun ternyata kenikmatan yang Allah berikan ini malah membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'ad disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya mereka dahulu membangun sebuah bangunan yang menjulang. Disebutkan di sini al-abniyatul marfu'ah, yang memiliki fondasi yang begitu kokoh. Kaum 'ad ini sebelum beribu-ribu tahun sebelum datang Nabi Muhammad SAW, belum ada teknologi yang sekarang ada pada saat ini. Namun mereka Allah beri kecerdasan yang masya Allah, bisa membangun bangunan yang menjulang tinggi, yang begitu kokoh. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwasanya Allah memberikan kepada mereka nikmat. Disebutkan dalam beberapa tafsir bahwasanya daerah yang didiami oleh kaum 'ad ini Bapak sekalian subur makmur. Artinya semua kenikmatan dunia Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh kaum. Kekuatan mereka miliki, ekonomi mereka kuat, semua kenikmatan mereka miliki. Tapi ternyata Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tidak menjadikan mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melalui pertanyaan, melalui 3 ayat ini yang akan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, Allah ingin menggetar hati. Lihat, kaum terdahulu Allah berikan nikmat, namun mereka tidak bersyukur. Akibatnya Allah meruntuhkan. Allah meruntuhkan. Dan masya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan termasuk umatnya Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar umatnya ini tidak diadab sebagaimana diadabnya umat-umat terdahulu. Bapak dan Ibu, kalau Bapak masih ingat kisahnya Nabi Nuh, bagaimana Allah meruntuhkan mereka semua. Umatnya Nabi Hud, yaitu kaum 'ad, kaum Saleh, semuanya Allah bersihkan dari muka bumi. Namun khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengadab kita sebagaimana mereka. Oleh karena syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun adab Allah kepada kita masih terjadi. Adabnya dalam bentuk yang lain, pertikaian, perpecahan di antara kaum muslim. Sebabnya apa Bapak dan Ibu? Sebab Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena dalam diri kita masih banyak orang-orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kenapa kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling mendolimi,
satu dengan yang lainnya harusnya mereka kerjasadil wahid, seperti tubuh yang satu saling membantu. Tapi nyatanya, wakilnya, faktanya kita lihat orang mukmin tidak mukmin yang lain dalam beberapa hal mereka saling bertengkar, saling mengambil hak orang lain dengan Allah. Itu semua Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala terjadi oleh karena apa? Kita kurang bersyukur, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui 3 ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau ingat apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan kepada mereka kaum 'ad, orang yang dilimpahi nikmat kepada Allah namun mereka lalai. Ya Ramadan iman, mereka memiliki bangunan yang megah. Allati lam yukhlaq mithluha dalam sejarah manusia belum ada bangunan seperti mereka. Mereka diberikan basqatan fil jasad, kekuatan dalam jasad mereka, kemewahan, semuanya Allah berikan. Tapi ketika mereka kufur, maka balasan Allah sungguhlah sangat lebat. Maka Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini sangatlah banyak, sangat banyak. Kalau kita mau hitung-hitungan Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita tidak akan bisa menyaingi satu nikmat Allah saja. Satu nikmat Allah saja tidak akan bisa menyaingi ketaatan kita. Seluruh ketaatan kita, seumur hidup kita timbang, kita sampai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menandingi hal tersebut. Maka hakikat ini menuntut kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya ada seorang ahli ibadah. Dan sebuah hadis jelaskan nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, aku masukkanmu ke dalam surga birahmati. Aku masukkanmu dalam surga sekarang dengan rahmat. Orang ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala merasa dirinya sudah banyak beribadah. Dia mengatakan, "La ya Allah, bi'adli, dengan keadilan." Maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadah dia ditimbang, ditaruh pada sebuah timbangan. Kemudian Allah hanya mengambil satu nikmat dari dia untuk ditimbang dengan seluruh amal ketaatan yang dia lakukan. Ternyata satu nikmat Allah itu masih lebih berat ketimbang seluruh amal ibadah. Artinya Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita ujub merasa diri kita sudah paling taat, merasa diri kita sudah paling banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebesar sebanyak apapun manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut tidak akan sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun satu nikmat, walaupun hanya kenikmatan mata, ya, apalagi kenikmatan yang lain. Allah berikan kita tangan yang normal, Allah berikan kita kesehatan, setiap detiknya kita menghirup udara ini gratis tanpa tanpa harus membayar. Bagaimana Allah memberikan kepada kita tubuh yang begitu tubuh yang sehat, tubuh yang jauh dari penyakit dan lain-lain. Nah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus selalu kita sebanyak apapun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwasanya kita ini adalah hamba yang penuh akan cacat, hamba yang penuh akan kekurangan. Maka fakta ini haruslah mendorong kita untuk terus dan terus beribadah dan beribadah, sembari kita selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu. Karena Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan
kita harus selalu memperbanyak istighfar, kita harus selalu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal itulah kita bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin merahmati seorang hamba ketika melihat hambanya lalai akan rahmat. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah ihfazillah tajid tujah wa in ista'anta fasta'in billah. Wahai ghulam, aku ajarkan kamu beberapa kalimat agar engkau menghafalkannya dan selalu engkau ingat-ingat dalam hati. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu menolong. Dan ketika engkau meminta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu. Kepada Ibu Allah Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita agar kita selalu membangun kedekatan yang sangat erat kepada Allah Subhanahu melalui amal ibadah, melalui zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil wad. Dan tidakkah kalian ingat apa yang Allah lakukan, apa yang Allah limpahkan daripada azab kepada mereka kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang lalai akan Allah, syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Fir'aun dzil autad. Dan tidakkah kalian tahu apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dari kita pasti tahu akan siapa itu Fir'aun. Fir'aun tatkala itu adalah penguasa negeri Mesir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan bagaimana kecongkakan, ketakaburan, kesombongan Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Agar apa? Agar setiap dari kita tatkala membaca dan mengingat, oh ini akibat seorang yang takabur kepada Allah Subhanahu. Apa kata Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran? Ya, dalam misalnya sholat maghrib tadi saya baca wa nada Fir'aun fi qaumi. Kemudian Fir'aun bertitah dalam kaum, ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku ini penguasa Mesir dan sungai Nil yang mengalir di bawah tahtaku adalah milikku? Ya Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kecongkakan yang dia tampakkan. Dengan begitu sombongnya, dia tidak menisbatkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kepada dirinya. Wahai kaumku, bukankah aku penguasa Mesir? Bukankah aku yang memiliki kenikmatan ini? Bukankah aku yang memiliki kota ini? Bukankah sungai ini mengalir untukku? Maka Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun ada. Allah pun ada. Ketika dia mengatakan wahadil anharu tajri min tahti, dan sungai Nil ini yang mengalir di bawah kakiku, yang mengalir untukku, Allah pun mengadab dia dengan air. Akhirnya oleh karena sungai Nil yang dia bangga-banggakan, yang memiliki banyak sekali manfaat, dia bangga-banggakan, Allah pun binasakan dia dengan kenikmatan dia sombongkan. Allah akhirnya menenggelamkan dia dalam. Bahkan dalam kecongkakannya dia pun merendahkan Nabi Musa dengan mengatakan, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarin. Bukankah aku lebih baik daripada ini orang? Maksud dia orang ini adalah siapa? Nabi Musa yang hina. Kalau Allah memang mengutusnya sebagai Rasul, harusnya Allah turunkan baju emas untuk diri, atau Allah turunkan malaikat untuk mengantar diri.
dia mengatakan apa? Kalau memang ini Musa Nabi, harusnya Allah berikan dia pakaian dari emas. Nah, artinya apa? Dalam benak Fir'aun yang dia pikirkan hanya perihal materi. Dia hanya menganggap orang dari segi materi. Dan pada hari ini Bapak sekalian, sifat yang seperti ini banyak. Sifat yang Fir'aun miliki ternyata banyak ditularkan kepada orang. Orang memandang seseorang dari status ekonomi. Dia tidak lagi memandang orang daripada ketaatan yang dia lakukan. Ketika orang itu berbuat, dia hormati. Mohon maaf, ketika orang ini tidak berduit, dia remehkan. Maka kepada ibu bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat yang seperti inilah yang membinasakan Fir'aun, yang selalu menganggap semuanya berdasarkan harta yang dia miliki. Ketika seseorang sudah memiliki sifat ini, bapak ibu bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya ayat suci Al-Quran. Sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya ketika diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengatakan, saya akan dapat apa kalau saya berzikir? Mending saya gunakan waktu tersebut untuk mengais rezeki. Inilah yang terjadi ketika seseorang sudah memiliki satu sifat yang dimiliki oleh Fir'aun, mengukur segalanya, menganggap segalanya, menganggap tujuan utamanya di dunia ini adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Sebagaimana dahulu Fir'aun mengumpulkan harta, namun ternyata bapak dan ibu semua masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kekuasaan Fir'aun yang Fir'aun miliki di Mesir tatkala itu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah keadidayaan ekonomi yang begitu maju yang dimiliki oleh kaum Ad menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum Samud bisa menyelamatkan mereka dari azab. Artinya daripada ayat ini bapak dan ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kembali mengingatkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun nikmat yang kita nikmati saat ini, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah berkehendak, Allah akan mencabutnya saat ini juga, dan kita akan menjadi hamba yang tidak memiliki apa. Fir'aun, apa yang dia miliki? Mana tentara yang dia miliki? Bisakah mereka semua menyelamatkan dia dari azab Allah dan kalau Allah mencabut diri? Mana Haman, sekretaris Fir'aun yang memiliki begitu banyak harta benda? Mana Qarun? Semuanya tidak ada yang bermanfaat untuk Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad adalah orang-orang yang berbuat zalim di atas muka bumi ini. Mereka fa'aksaru fiha bidhulmihim al-fasad, mereka banyak menebarkan kerusakan, dan kerusakan yang paling besar yang mereka lakukan di atas muka bumi ini adalah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan bapak dan ibu ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala ummul khaba'ith, akarnya segala malapetaka. Kaum jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW, siapa mereka? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan? Allah hinakan kaum Arab. Kaum Arab
dinilai oleh masyarakat saat itu sebagai kaum urakan, kaum yang tidak memiliki norma, karena mereka hanya suka